Ada 3 perkara yang menghilangkan kesusahan. Yang pertama adalah zikrullah ta'ala. Yang pertama adalah zikir kepada Allah atau mengingat Allah. Sesuai dalam ayat Al-Quran bagaimana? Ya, tahu semua. Gimana kamu, Pak Ustadz? Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati kita akan menjadi tenang. Benar itu. Kalau ada pertanyaan begini, saya sudah ngaji setiap hari tapi kok saya tetap tidak tenang, ya berarti kamu ngajinya nggak benar-benar mengingat Allah. Jangan-jangan ngaji kamu itu karena mengejar setoran. Saya pernah, bahkan saya sering seperti itu. Jadinya ngaji itu kayaknya capek banget gitu loh. Tapi termotivasi juga sih, tapi rasanya tuh capek gitu loh. Kenapa kok capek? Ya karena ngajinya itu ngejar setoran gitu. Pokoknya saya nanti bulan puasa harus hatam 5 kali, harus hatam 3 kali. Nah akhirnya yang bagus sih, seperti itu bagus ya. Fastabiqul khairat itu namanya untuk dirinya sendiri ya. Berlomba-lombalah dalam kebaikan, benar itu. Tapi diingat-ingat lagi, ngajinya itu berarti karena sekedar mengejar ingin hatam. Coba kalau ngajinya itu santai gitu. Ngajinya itu pengen karena memang merasa tidak enak kalau tidak ngaji, itu beda lagi. Kalau ngajinya itu harus, saya harus. Nah, itu beda. Apalagi niatnya begini. Sekarang di bulan ini saya banyakin dulu, nanti hatam dalam waktu seminggu, nanti pokoknya saya sudah hatam di bulan Ramadan, nanti terakhirnya itu enak tinggal santai-santaian. Oh, nggak bisa seperti itu. Tidak bisa. Jadi orang ngaji itu bukan kayak bayar hutang. Setelah ngaji banyak, mamanya dalam seminggu ini ngajinya banyak, lalu seminggu lagi libur. Bukan seperti itu. Sekali lagi Allah itu tidak suka yang seperti itu. Allah itu suka yang orang yang istiqomah. Tidak apa-apa sedikit-sedikit asalkan continue. Tidak apa-apa sedikit-sedikit asalkan setiap hari itu amal ibadahnya itu bertambah. Seperti itu. Kemudian yang kedua, salah satu penghilang dari rasa sedih itu adalah, sudah saya baca tadi belum? Waliqa'u awliyaihi lan tinemune pira-pira waline Gusti Allah. Waliqa'u awliyaihi lan tinemune pira lan tetemune pira-pira waline Allah. Penghilang sedih, penghilang rasa sedih, penghilang kegundahan hati yang kedua adalah bertemu dengan waliullah. Apa waliullah itu? Orang yang dicintai Allah. Para ulama. Atau jangan-jangan ibu kamu, bapak kamu, atau orang di sekitar kamu itu adalah waliullah. Apa sih artinya wali itu? Kekasih. Nah, kekasih Allah itu siapa? Orang yang dikasihani Allah. Apakah selalu para ulama? Di antaranya salah satunya iya. Ulama pun masih dibagi juga kan. Ada ulama su. Yang paling tidak tahu itu adalah wali yang dirahasiakan. Siapa dia? Kita tidak pernah tahu. Jangan-jangan itu adalah ibu kamu. Jangan-jangan itu bapak kamu. Salah satu ciri-ciri waliullah itu adalah satu. Yang pertama dia itu taat. Yang kedua, kalamnya itu selalu membawa kepada kebaikan. Kata-katanya itu selalu membawa kepada kebaikan. Apabila kamu melihat wajahnya, wajah kamu menjadi tenang. Yang bisa membimbing kamu kepada jalan kebaikan. Itu sudah definisi waliullah yang paling yang paling sederhana. Kalau saya lihat dia, wajah saya lagi tenang, lagi nyaman, oh itu kamu lagi jatuh cinta sayang. Bukan itu yang dimaksud. Paham? Itu tentang waliullah. Wa kalamul hukama'i lan dawune piro-piro ahli hikmah. Yang ketiga adalah suatu hal yang bisa bikin kita bahagia, yang bisa bikin kita itu hilang dari rasa susah adalah quote-nya para ahli hikmah, para ulama. Itu. Ini adalah tutorial bagaimana cara kita itu menghilangkan kesedihan. Jadi mudah sekali. Dan itu semuanya ada dalam diri kamu. Dan itu semuanya gratis. Ya tidak? Sekarang kita yang pertama. Zikir kepada Allah. Gratis tidak? Gratis. Regane murah. Tapi angele akeh sing wegah gitu kan katanya kan. Tiket swarga itu kan. Gratis itu.
Yang kedua, apa yang kedua? Kita bertemu dengan waliullah itu juga gratis, tidak bayar. Oh, kan tanya habis loh. Apakah ulama itu kalau tidak dikasih uang itu marah? Kalau ada seorang ulama, ada kiai, kemudian tidak dikasih uang dia itu marah, nggak dikasih salam tempel itu marah, berarti dia itu bukan ulama. Dia itu berarti kiai abal-abal kalau ada yang seperti itu. Karena ulama yang sungguhnya itu dia nggak peduli mau dikasih apa enggak, karena tujuannya bukan itu. Begitu. Lalu kenapa kok sih kalau dikasih uang kalau salam tempel sama kiai sama ulama itu kenapa kok dikasih salam tempel? Itu adalah sebuah penghargaan kita sebenarnya untuk beliau. Karena berharap uang kamu itu sebenarnya kamu disedekahkan kepada beliau karena beliau itu adalah orang yang baik, beliau itu adalah ulama, beliau itu adalah orang yang pasti soleh. Diharap uangnya itu dibelanjakan untuk hal-hal yang baik. Seperti itu. Paham maksud saya? Itu bukan tarif, paham ya? Bukan tarif itu. Kemudian Wa'anil Hasan Al-Basri, cinarita saking Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Bener? Man utawi sapane wong la adaba kang ora ana adab ya siman. Iku lahu kedua ya siman. Man utawi sapane wong la adaba ora ana adab, ora ana tata krama iku maujud. Lahu iku lahu kedua ya siman. Lahu kedua ya siman. La ilma ora ana ilmu iku maujud lahu kedua ya siman. Kemudian barang siapa yang tidak mempunyai adab, tidak mempunyai budi pekerti, maka dia itu sama halnya tidak punya ilmu. Makanya adab dan ilmu itu harus saling berkesinambungan. Malah ada, ini bukan hadis ya, ada beberapa ulama, ada beberapa kalam yang bilang al-ilmu fauqal al-adabu fauqal ilmi. Adab itu berada di atasnya ilmu. Kenapa kok bisa seperti itu? Iya. Orang setinggi apapun adabnya, setinggi apapun ilmunya, setinggi apapun gelarnya, tapi dia itu tidak punya adab, itu down. Gak bisa. Malah Rasulullah sendiri innama bu'ithu, gimana? Innama bu'ithu lu'utammima makarimal akhlak. Aku diutus di dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Gak disuruh sholat dulu, tidak nyuruh sholat dulu, tapi disuruh berilmu, berakhlak. Keliru. Berakhlak dulu baru berilmu. Kenapa kok harus berakhlak dulu baru berilmu? Karena kalau akhlaknya sudah baik, nanti ilmu itu mudah masuk. Tapi kalau akhlaknya sudah nggak baik, nggak bisa. Sama halnya seperti ini ya. Saya ngajarin anak yang kurang ajar, amit ya. Anak yang akhlaknya nggak baik dengan anak-anaknya yang baik, itu beda cara ngajarnya. Kalau anaknya baik, anaknya itu di dalam kelas diam, ada gurunya nerangkan diam, nggak main sendiri, nggak celometan sendiri, nggak lama nang gurunya. Nanti dia tuh mudah diarahkan. Jadi ini begini ya, nerangkan latensis, nerangkan apa, mudah sekali diserap. Tapi kalau anaknya itu bejidakan, di sana itu sudah ngobrol sendiri, di pojokan sudah guyon sendiri, ngelawan ke guru, balik keluar masuk, dari pakaiannya sudah nggak bisa dibenerin, disuruh pakai dasi aja, masya Allah sulitnya, disuruh pakai kaos gandul aja susahnya minta ampun, disuruh pakai kaos kaki aja susahnya minta ampun, ngelawan lagi, nggak rapian lagi. Itu sulit sekali mau ngajar anaknya seperti itu. Kenapa? Ya sudah, karena disuruh ngajar yang hal terkecil aja nggak bisa, disuruh bener mematuhi hal yang paling kecil aja nggak bisa, apalagi kita mau nasr ilmu bagaimana? Nggak bisa. Sulit sekali. Makanya saya ingat ya, dulu waktu saya masih MI, Pak Suhin itu kan guru saya ya. Pak Suhin itu guru saya ya. Pas itu saya masih kelas, saya diajar Pak Suhin itu mulai dari kelas 5, kelas 6 MI, kemudian kelas 1 MTS. Iya benar. Saya diajar Pak Suhin. Bilang apa Pak Suhin waktu itu? Orang nutut ilmu itu, murid itu
seperti air. Air itu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Begitu juga dengan ilmu. Ilmu itu mengalir, ilmu itu akan masuk kepada orang yang rendah hati, kepada orang yang tawadhu. Kalau orang yang sombong itu sulit dapat ilmu. Nah itu, beneran itu. Selanjutnya, waman lan utawi sapene wong la sabara kang ora ana sabar iku maujud lahu kedua seman. Jawab man la dina ora ana agama iku maujud lahu kedua seman. Barang siapa orang yang tidak mempunyai kesabaran, maka dia sama dengan tidak punya agama. Kenapa kok seperti itu? Sabar yang bagaimana yang dimaksud? Ini adalah sabar menerima cobaan dari Allah. Kenapa kalau orang yang tidak sabar tidak punya agama? Ya iya jelas. Dia kan yang ciptakan Allah, yang ngasih karunia baik Allah, yang ngasih musibah Allah, tapi dia tidak sabar. Dia itu selalu menyalahkan Tuhan, dia selalu menyalahkan takdir loh. Lalu apa? Apa gunanya dia itu berikrar tidak ada Tuhan selain Allah dan aku percaya kepada Allah? Dia sudah mempercayai rukun iman, mana buktinya? Nah, makanya orang yang tidak sabar itu sama dengan orang yang tidak punya agama. Sama halnya dia tuh mengingkari Tuhan gitu loh. Ibaratnya jatuh cinta ya. Dia tuh mencintai seseorang, tapi dia itu hanya mau bersama pada saat bahagia. Apakah itu bisa disebut dengan definisi mencintai? Kan tidak bisa. Itu kepada makhluk seperti itu, apalagi kepada Tuhan. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, saya lanjutkan. Waman utawi sapane uang la waro'a orang ngrekso yoseman. Orang ngrekso iku maujud lahu kedua yoseman. Iku la zulfa ora ono pangkat iku maujud lahu kedua yoseman. Kemudian selanjutnya, barang siapa yang tidak warok, maka dia tidak akan diberi derajat yang tinggi oleh Allah. Apa warok itu? Berhati-hati. Warok itu adalah berhati-hati dalam bertindak. Itu warok. Jadi warok itu berhati-hati. Barang siapa orang yang tidak warok, yang tidak menjaga, oke lah mungkin bahasa simpelnya kalau zaman sekarang itu tidak menjaga harga dirinya, maka dia tidak akan diberi level yang tinggi oleh Allah. Itu sudah terbukti. Ibaratnya sekarang jadi guru ya. Saya jadi guru. Saya di sini ngajar pakai baju lengan pendek. Saya tidak pakai songkok atau rambut saya panjang. Saya pakai kalung. Lalu saya ngajar sama kamu tentang akhlak. Apakah bisa diterima? Tidak bisa diterima. Anggaplah sekarang kamu periksa ke dokter. Dokternya cuma pakai celana pendek, pakai kaos oblong. Setelah itu kamu punya penyakit, naudzubillah, penyakitnya parah gitu ya, kanker gitu mamanya ya. Apa kira-kira kamu percaya sama dokter itu? Kan enggak. Modelnya aja seperti itulah itu. Apalagi masuk ke bank. Ya. Pramugari, yes. Pramugari kan pakainya rapi, pilot pakainya rapi ya tidak. Padahal pilot itu kelihatan enggak? Enggak kelihatan kan? Kelihatannya sekilas mungkin baru masuk atau apa. Iya, kalau sekarang pilot itu bisa dilihat di mana-mana. Dulu masih belum ada Instagram, belum ada sosmed. Kamu nggak bisa lihat pilot kalau nggak pernah naik pesawat. Yang naik pesawat pun belum tentu lihat pilot. Nah, pilot seragamnya rapi, pakein rambutnya rapi, bajunya rapi, dimasukkan, ganteng gitu, kinyis-kinyis gitu. Kenapa kok harus seperti itu? Iya, biar percaya naik pesawat itu. Coba yang pilotnya itu kosem orangnya, bajunya dekil, mau naik pesawat, passengersnya pasti nggak percaya tuh. Masa iso ikutin nerbangin pesawat, potongannya aja modelnya kayak gitu. Nah, itu yang dimaksud. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. Sampai kisah nak